saya juga punya pengalaman sih wawancara dengan Pak Murdiono. Saya pikir di zaman itu bisa wawancara dengan Pak Murdiono. Seorang Murdiono itu luar biasa. Iya, karena tanda kutip agak untouchable. Mensesnek. Jadi waktu itu menurut saya sih wawancara yang menarik gitu. Ketemu lagi bersama NN Talk ya, channel yang selalu menginspirasi untuk manajemen sumber daya manusia. Dan kali ini saya sendirian, nggak tahu N yang satunya kemana. Jadi Bu Novi lagi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya sendirian di sini bersama Nurdin. Dan di episode kali ini ada hal yang luar biasa. Saya akan mengenalkan suatu profesi yang bagi saya adalah profesi yang tidak lekang oleh waktu. Sejak zaman peperangan sampai sekarang pun selalu dibutuhkan. Profesi apa itu? Yaitu seorang jurnalis. Bersama saya sekarang ada Bapak Lucky Lokononto. Selamat siang atau selamat apa ini Pak Lucky? Terima kasih Mas Bro Nurdin. Ini lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu lagi, akhirnya saya grab untuk saya interview. Iya. Jadi setahu saya ini adalah Pak Lucky adalah seorang jurnalis yang sangat senior bagi saya, karena saya kenal beliau dari sejak tahun 90-an, ya Pak Lucky ya. Yeah. Dan untuk saat ini saya bawa kerpean dulu terkait dengan riwayat Bapak Lucky ya. Jadi Pak Lucky adalah sekarang sebagai Dewan Kehormatan PWI Jatim mulai tahun 2016 hingga sekarang. Kemudian pendiri Asosiasi Media Siber Indonesia. AMSI ya, AMSI, sejak tahun 2017 hingga sekarang. Kemudian anggota Dewan Pertimbangan dan Pengawas AMSI itu sendiri mulai tahun 2017 hingga sekarang, serta sebagai Wakil Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Jawa Timur 2020 hingga sekarang. Banyak banget. Ya itu menunjukkan senioritas, artinya umurnya yang sudah tua. Iya, saya nggak bilang tua loh tadi, bilang senior loh ya. Senior, iya. Jadi ini Pak Lucky ya, saya ingin mengenalkan kepada para yang pemerhati dari YouTube NN Talks ya kan, terkait suatu profesi jurnalis. Nah, Pak Lucky kalau saya boleh tahu sejak awal, apakah langsung terjun sebagai seorang jurnalis? Apakah sebelumnya ada profesi lain dulu atau langsung ke jurnalis? Saya terus terang tidak pernah melamar pekerjaan di luar melamar di Surabaya Post sebagai reporter. Jadi awal karirnya dulu iya, memang jadi reporter. Surabaya Post dulu ya. Jadi jurnalis karena memang sejak di kampus saya sudah aktif di Pers Kampus gitu. Saya termasuk salah satu pendiri majalah kampus yang namanya Retorika Divisi UNER. Jadi memang hobinya nulis ya? Ya nulis gitu. Dan reportase. Jadi mungkin karena saya mulai kecil itu memang di rumah di desa, di sebuah desa di Banyuwangi itu sudah memang akrab dengan media. Jadi zaman segitu ada media ya? Ada. Jadi tahun 70-an itu orang tua saya langganannya itu antara lain Joyoboyo sama penyebar semangat. Penyebar semangat. Selain itu kok saya kelihatan senior juga di sini. Selain itu saya nggak tahu ingat persis, tetapi waktu itu kalau nggak salah juga ada Suara Karya. Iya, Suara Karya. Punyanya Partai Golkar itu ya, punyanya pemerintah. Nah, ketika SMP saya pindah ke Jember, sekolah di Jember, kos gitu, ngenger tepatnya di rumah saudara, itu berlangganan koran Kompas. SMA saya kemudian patungan sama teman-teman satu kos-kosan itu juga langganan Kompas. Jadi itu, dan ketika jadi jurnalis ya tentu lebih banyak kenal sudah dengan media. Sudah terbrainwash dari situ ya, ketika dari kecil di Joyoboyo tadi itu betul. Sampai ke Kompas, kan bacanya berat loh Pak bacaan Kompas itu. Itu saya mulai SMP, jadi memang mulai SMP udah bacanya Kompas itu berat banget ya kan bagi saya. Luar biasa. Ya, akhirnya memang tertarik untuk di bidang jurnalis ya sejak remaja itu. Mungkin karena waktu di kampus juga terbiasa diajari menulis ya. Selain diskusi itu kami harus membuat jurusannya apa sih? Ilmu politik. Ilmu politik. Membuat makalah, presentasi, menjadi pemateri seminar di lingkungan teman-teman gitu. Jadi otomatis mau nggak mau menulis gitu kan. Membaca dan menulis itu menjadi sebuah keharusan ketika mahasiswa. Tapi jangan tanya IP-nya berapa ya. Karena zaman dulu sangat berbeda dengan zaman sekarang, teman-teman. Kalau sekarang IP di atas 3 itu mungkin satu kelurahan, tapi kalau zaman saya
dapat IP 2,5 itu butuh effort yang luar biasa, luar biasa ya gitu. kan? Memang ada beberapa teman yang bisa di atas 3 tetapi jarang. Tenang ya. IPK tinggi tidak korelasi dengan Iya kesuksesan seseorang. memang. Itu sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Iya, ya kan? betul. Jadi sabar, nggak perlu malu terkait apa Iya, ngomong tentang nggak IPK. malu kok, nggak malu. Oke. Kemudian perjalanan karirnya hingga berapa tahun Pak Luki jadi jurnalis sampai sekarang kira-kira? Iya, sekitar hampir 30 tahun sampai 70 tahun. Aduh, 30 tahun. Tentu seiring waktu memiliki peran yang berbeda-beda. Jadi pernah jadi redaktur. Reporter pernah kan pasti? Iya, pasti Jadi reporter dulu, baru kemudian jadi redaktur, kemudian masuk ke manajemen, jadi salah satu direktur di perusahaan lama, terus kemudian jadi redaktur pelaksana dan kemudian punya media sendiri sehingga mau nggak mau medianya sekarang ini? Namanya beritajatim.com. Beritajatim.com ya? Beritajatim.com, jadi tolong dibuka. Jadi suatu portal tentang berita-berita yang luar biasa di Jawa Timur harus dibuka. Iya, sudah 14 tahun teman-teman, sudah 14 tahun. 14 tahun loh ya Iya, beritajatim.com. jadi memang setelah menjadi direktur Niaga dan keluar dari Surabaya Post, kemudian mendirikan. Nah, ketika ini yang menarik bagi saya, Pak Luki ya. Jadi era 14 tahun yang lalu itu istilahnya era virtual kan tidak seperti sekarang. Iya, betul. Berita-berita sifatnya online kan tidak seperti sekarang. Betul. Dan 14 tahun lalu sehingga punya kepikiran untuk mendirikan berita online atau portal online itu kan luar biasa. Sebetulnya terus terang saya nggak punya kepikiran karena tradisi saya tradisi media cetak. Iya kan? Tetapi waktu itu memang ada beberapa teman gitu yang mengajak untuk mendirikan Berita Jatim ini bersama-sama. Kemudian bahkan menemukan namanya itu bareng-bareng. Karena saya tuh era internet masih susah loh. Oh iya, betul. Ya kan? Memang itu. Jadi kami beruntung dijerumuskan teman ke jalan yang benar gitu kan. Karena memang gini, Mas Nurdin. Kalau kita mau mendirikan media cetak, itu pengalaman saya menjadi seorang direktur bidang niaga itu berat sekali. Kita dulu investasinya gede banget. Kebutuhan bulanannya itu operasionalnya besar. Makanya Jadi investasinya gede banget. Belum mesin-mesinnya dan sebagainya kan. Kalau itu kita bisa cetak di tempat lain ya. Tetapi kan tentu cost-nya menjadi lebih besar. Tetapi kalau kita masih skalanya kecil, punya mesin-mesin sendiri tentu juga menjadi sangat boros gitu kan. Itu. Jadi pilihannya memang kemudian dari sana kemudian saya lebih merasa paling visible itu membuat media online waktu itu. Nah, tetapi karena saya ini tradisi media cetak, akhirnya sejak awal itu sudah relatif gemuk kalau menurut ukuran media online. Kami waktu itu jadi sudah struktur organisasinya relatif gemuk. Iya, karena kami berusaha untuk memenuhi standar jurnalistik yang benar gitu kan. Jadi waktu itu kita sudah ber-20-an orang gitu awal itu. Banyak ya? Banyak. Jadi 5 bulan awal saya tidak tergabung memimpin langsung, tetapi setelah itu saya diminta untuk teman-teman untuk memimpin langsung ketika justru situasinya sedang bener-bener terjun bebas gitu kan, karena 5 bulan awal itu bener-bener berdarah-darah. Pasti, karena memulai suatu usaha kan 1 tahun pertama itu adalah tahun yang cukup berdarah-darah gitu kan. Karena kita memulai hal yang baru lagi kan, investasi baru lagi, apalagi si Pak Luki tadi bilang bahwa cukup besar sih organisasinya, jumlahnya karyawannya 20 orang gitu, untuk media online besar banget gitu kan. Tapi problemnya yang utama Mas Nurdin tadi yang seperti disebutkan tadi, waktu itu memang belum eranya digital belum ya. Betul. Jadi kami kalau wartawan kita ke lapangan itu seringkali ditanya terbitnya pagi apa sore. Karena mereka hanya kenal koran sore. Iya, mereka hanya kenal itu teman-teman. Jadi terbit pagi atau terbit sore gitu kan. Nah, kemudian kita beruntung karena waktu itu kemudian jadi mendidik pasarnya sulit sekali. Pasti. Susah. Gini, saya nggak punya internet. Iya, betul. Gitu. Waktu itu memang hotspot juga masih jarang, jadi macam-macam lah, problemnya macam-macam. Paket data belum ada kayaknya saat itu. Iya, mungkin kayaknya belum ada ya, belum ada. Jadi itu. Nah, beruntung waktu itu ada korporasi besar di Jakarta, media online yang yang menggarap pasar di Surabaya, pasar Jawa Timur. Kita kemudian terbantu karena mereka yang mendidik pasar lebih mudah, orang lebih kenal brand itu. Nah, kalau mereka datang, kita baru di belakangnya datang.
Jadi kita memperkenalkan sebagai media online gitu. Oke, akhirnya sampai 14 tahun sekarang Iya, ini dan betul. semakin banyak dikenal oleh masyarakat karena sekarang juga akses untuk internet juga Lebih, sangat iya, mudah ya kan, pakai betul. data juga lebih banyak dijual di mana-mana dan lebih murah ya. Yang saya tertarik lagi, kenapa kok tertarik jadi seorang jurnalis selain tadi sering baca buku itu? Dan menariknya bagi Pak Luki selama 30 tahun ini menjadi seorang jurnalis apa sih? Pengalaman saya ketika di kampus mengelola retorika itu bersama teman-teman, itu profesi ini yang memang profesi yang menurut saya sih cocok dengan saya. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya kemudian jadi birokrat gitu. Terus terang saya nggak bisa membayangkan karena jurnalis relatif lebih bebas, kita egaliter dengan narasumber. Saya mencoba untuk menempatkan diri sejajar dengan siapapun yang saya wawancarai gitu. Karena itu saya agak susah kalau kemudian diminta, meskipun zaman lampau ya, minta wawancara misalnya dengan siapa, terus narasumbernya duduk di kursi, saya harus duduk di bawah gitu. Saya terus terang agak susah. Jadi ini menurut saya profesi yang cocok dengan diri saya gitu. Saya punya nggak terlalu formal. Nggak terlalu formal. Terus mobile kemana-mana. Iya, itu yang menarik sih menurut saya itu. Terus menyalurkan juga kontrol saya. Jadi saya punya keinginan untuk mulai dilatih di zaman kuliah untuk selalu kritis gitu dan diajarkan. Jadi kalau zaman kuliah dulu, kalau kita politik, kan? Kalau kita membaca berita, maka sebetulnya harus dibaca kira-kira di baliknya ada apa. Karena latar belakangnya itu dan jadi berita dalam berita ya. Suatu berita dalamnya itu ada berita apa lagi kan? Iya, betul. Karena itu yang kemudian saya merasa kalau itu bisa saya tekuni, profesi ini saya tekuni, bisa jadi saya bisa menghasilkan karya-karya yang bisa mengungkap banyak hal gitu dengan keterampilan saya, artinya pengetahuan saya tentang teori-teorinya. Jadi wawancaranya bisa lebih dalam, bisa lebih tajam tanpa orang itu tersinggung gitu. Itu kan butuh, di zaman itu butuh seni. Dan katanya kan profesi jurnalis itu profesi yang bisa merubah dunia, benar nggak sih? Idealisnya seperti itu. Idealnya. Tetapi kalau sebuah berita kita menyebabkan sebuah kebijakan itu bisa lebih itu, terus kita bisa mengungkap fakta yang kita lihat itu benar, itu sebuah kebanggaan memang ya, sebuah kebanggaan. Jadi saya pikir ini profesi yang waktu itu sangat mulia gitu, kita lihat itu, karena itu saya kemudian tertarik untuk di sana karena saya ingin membela kepentingan mereka yang lemah, kaum marginal gitu. Nah, itu mimpinya seperti itu. Dan Pak Luki, selama 30 tahun ini kira-kira liputan apa yang paling berkesan bagi seorang Luki Lokononto? Terus terang banyak karena salah satu yang menurut saya sangat mengesankan itu adalah ketika liputan di Timur Timur gitu kan, misalnya ketika masih terintegrasi dengan Indonesia. Jadi saya datang ke sana setelah peristiwa Santa Cruz gitu. Saya sekitar 96 ya, 97. Iya, waktu itu kalau nggak salah persis menjelang pergantian Karaskalau ke Abellio gitu. Saya di pesawat di Bali. Itu ketika itu ketemu dengan Abellio Suarez gitu, terus kemudian pesawat badan kecil memang, tetapi saya kemudian ini kesempatan buat saya untuk wawancara ya. Jadi beliau duduk di kursi, saya maju ke kursinya. Di pesawat wawancara. Tetapi wawancara itu belum selesai, terus kemudian kita janjian untuk ketemu. Saya menginap di Hotel Turismo. Hampir semua wartawan yang meliput di Timur Timur itu menginap. Timur ya namanya. Sekarang Timur di Hotel Turismo. Sementara Pak Gubernur itu punya acara di Hotel Mahkota. Nah, kita janjian. Nanti saya ada acara, dia bilang gitu. Nanti saya ada acara di sini. Kita wawancara setelah itu gitu. Akhirnya kita wawancara. Kira-kira selesai jam 9 malam lebih sedikit gitu. Begitu acara selesai wawancara, dia nawari, nginep di mana? Saya nginep di Turismo. Saya anter. Nggak usah. Saya menggunakan tradisi Jawa ya, gubernur itu satu jabat yang terhormat gitu, dan saya kok sangat terhormat sekali kalau diantar wartawan kan, ya sudahlah gitu kan. Jadi
ada kendaraan, ada gitu aja. Saya bilang ada, padahal saya dari Turismo ke Mahkota itu jalan kaki gitu kan. Nah begitu selesai beliau berangkat naik mobil, saya kemudian baru celingak-celinguk cari kendaraan kan. Katanya office boy-nya, Pak kalau jam segini sudah nggak ada. Terus gimana? Ya Bapak jalan kaki. Oh ya nggak apa-apa. Enggak Pak, tapi Bapak harus lebih hati-hati kalau di jalan, Pak, sering kali pegang-pegang kepala. Lu kenapa? Karena rambut Bapak lurus, terus kulit Bapak lebih putih. Jadi karena itu biasanya diganggu sama anak-anak, dilempari batu gitu ya, biasalah itu. Nah bener, begitu saya jalan, waduh ada gerombolan anak-anak muda. Itu kan persis kota Dili itu indah sekali. Saya bahkan punya mimpi kalau manten anyar itu saya menghabiskan bulan madu di sana gitu, tetapi sayangnya itu tidak kesampaian gitu. Kotanya indah di tepi pantai gitu, kan? Di tepi pantai gitu. Saya jalan bener, saya kan menyusuri pantainya, ada trotoarnya gitu, menyusuri pantai. Sementara di sebelah sini di bawah pohon-pohon itu ada anak-anak muda gitu. Waduh, ini celaka bener ini saya. Sudah ngeri-ngeri sedap ini. Aduh, ini bahaya ini. Nah, mengapa kalau saya zaman sekarang mungkin kita langsung bisa mengambil keputusan untuk nginep di Mahkota, buka kamar lagi ya, kalau sudah tahu seperti itu. Tapi nggak bisa dilakukan. Zaman itu kita setiap kali check in di hotel itu harus ninggal KTP. Iya kan, tinggal KTP. Terus depositnya itu kan sudah dibayar gitu, harus ada deposit yang sesuai dengan ini. Nah, saya agak lupa sih berapa banyak waktu itu saya dapat uang saku dari kantor untuk liputan di sana. Sekitar 1 minggu atau 10 hari, saya agak lupa. Tetapi nggak memungkinkan saya untuk mengambil, dan waktu itu nggak kepikiran. Menurut saya sebuah kemewahan yang sangat luar biasa kalau saya kemudian membuka kamar lagi gitu, meskipun saya mungkin masih ada uang untuk satu malam gitu. Ya, udah. Tapi untungnya ketika saya jalan itu tiba-tiba ada mobil patroli tentara yang lewat itu, dan dia mau kemana gitu kan, mungkin lihat saya rambut itu, terus mau ke hotel tuh, kamu mau cari celaka gitu, cari masalah. Mana saya antar gitu ya, saya ya sudah terima kasih gitu, naik, dan baru saya sadar bahwa kenapa tadi nggak ikutan sama Pak? Iya betul, bukan, itu memberi pelajaran pada saya di semua liputan. Seorang wartawan, seorang jurnalis itu tidak boleh sembarangan, jadi dia harus tahu situasinya, karena tidak ada berita seharga nyawa sebetulnya. Karena itu seorang jurnalis tidak boleh sok gagah-gagahan gitu. Dia harus paham ini yang mau diliput apa, daerahnya seperti apa, topologinya itu apa, jadi skala resikonya seperti apa itu harus dikenali. Artinya tiap daerah kondisinya tidak sama, dan protokol kita menjalankan profesi ini juga bisa jadi berbeda-beda. Jadi banyak sih yang menarik. Yang juga menarik mungkin ya, saya pernah cerita. Ini liputan yang sangat menarik. Satu sore gitu, saya diajak sama Pak Anton Carlian, itu waktu itu Kadit Reserse Umum ya di Polda Jatim gitu, Kabak Reserse Umum gitu, untuk Mas ikut Mas. Oh iya Pak. Oh saya lihat mobil ini truk itu polisi sudah pada antri, istrinya Brimob, terus itu persenjataan lengkap dimasukkan semua gitu. Tahun berapa saya agak lupa itu. Nah, itu menarik. Kalau menurut saya itu liputan yang menurut saya menarik, yang saya tidak menghitung gitu risikonya. Saya waktu itu bawa mobil sendiri. Nanti ikut ini aja, tetapi mohon semua handphone dikumpulin gitu. Jadi handphone. Jadi ternyata kita itu harus Sidoarjo lewat, Pasuruan lewat, gitu kan, sampai akhirnya di Kelakah. Jadi Kelakah masuk ke dalam gang gitu. Ada rumah yang modelnya kayak Gede Gerahadi gitu. Besar di dalam gang itu. Jadi sebelum pasar Kelakah belok ke kanan gitu. Ini kalau ke kiri kan sungai. Ini belok ke kanan juga ada kayak selokan gitu, kita masuk ke kanan. Itu gangnya yang relatif kecil, truk itu pas masuknya gitu. Nah di sana ada satu rumah besar, halamannya juga relatif besar. Truknya berhenti di situ. Di kayak musolanya itu banyak orang sekali. Kita turun itu kita baru kaget lah, mobil saya itu kan di tengah-tengah truk ini, truk kita mau pakai mobil sedan, saya sama teman wartawan Jawa Pos itu. Tiba-tiba teman-teman yang turun itu tentara polisi itu pada ini ngokang senjata. Waduh. Ini ampun ini. Wah, itu yang menarik kemudian orang yang di musola itu
itu diminta untuk berdiri kan semua kokang, tolong berdiri, tolong buyar gitu kan. Itu ternyata kelontang. Jadi semua itu ada yang bawa celurit, tombak, macam-macam itu sudah macam-macam. Saya tidak perlu menyebutkan itu kasusnya seperti apa ya, tetapi memang itu sebuah kasus. Jadi ini tokoh di Kelakah yang sangat disegani dan itu memang harus ditangkap gitu. Tapi ternyata setelah digeledah, rumahnya itu persis modelnya kayak Gerahadi gitu, kayak gedung negara Gerahadi. Cuman itu lebih megah lagi karena apa? Karena dia ada 2 tangga dari luar itu yang kemudian naik di balkonnya lantai 2. Jadi dari luar itu gini, wah gitu terus. Rumahnya besar sekali. Singkat cerita itu menurut saya sih sebuah liputan yang bikin deg-degan ya? Iya, kalau menurut saya ketika kita diundang liputan kita harus tahu ini kemana, untuk apa gitu. Iya, gitu. Iya, saya percaya aja diajak teman-teman. Ya, saya pikir liputan apa gitu. Mestinya kita mulai bercuriga ketika handphone diminta untuk mengumpulkan. Iya. Karena memang itu tokoh yang memang sedang dicari gitu, yang dikabarkan memang harus diamankan sebelum ada kegiatan perhelatan politik yang sangat penting. Karena tokoh ini ditengarai melakukan pengerahan massa ke Jakarta yang berkait dengan kerusuhan segala macam itu di 97-98 itu. Jadi orang ini memang harus diamankan lebih dulu gitu. Jadi ya itu kalau menurut saya banyak sih pengalaman yang menarik selama 30 tahun jadi jurnalis ini. Nah, kira-kira kalau boleh kita share ke teman-teman yang lagi melihat channel ini, kira-kira kompetensi seorang jurnalis itu yang harus dipenuhi apa aja sih, Pak Luki? Iya, pertama dia memang harus suka membaca ya. Suka membaca itu pasti. Iya, karena wartawan itu seringkali dianggap lebih pinter, dianggap tahu banyak hal gitu. Nah, karena itu biasanya narasumber itu seringkali menempatkan kita sebagai teman diskusi. Nah, kalau kita ingin menjadi teman diskusi yang sejajar dengan dia, atau paling tidak yang menarik buat dia, maka pengetahuan kita juga tidak boleh terlalu cetek-cetek gitu kan. Kita harus bisa sharing tentang banyak hal, artinya kemudian menjadi teman juga. Tentu tetap harus juga menjaga jarak ya, karena independensi seorang jurnalis harus punya independensinya. Yang kedua, dia harus punya attitude yang bagus gitu ya. Artinya sikap mental yang menurut saya harus bagus gitu. Attitude bagus, mental bagus. Iya, jadi kita mau ditempatkan kemarin kan kita nggak tahu, misal wartawan perang kayak atau apa, kan mentalnya harus kuat. Iya, betul. Itu pasti ya. Jadi nyalinya juga harus ini terus. Tetapi yang paling penting kalau menurut saya selain itu, dia harus punya mau belajar untuk terus-menerus belajar. Jadi terus-menerus belajar itu termasuk menulis ya, karena menulis itu banyak tekniknya gitu. Kita harus sering belajar supaya tulisan kita ini benar-benar pas gitu kan, pas, menarik untuk dibaca, sampai juga kepada mereka pemangku kepentingan yang kita harapkan kebijakannya itu lebih berpihak kepada masyarakat. Kita harus punya itu. Saya juga punya pengalaman sih wawancara dengan Pak Murdiono. Saya pikir di zaman itu bisa wawancara dengan Pak Murdiono. Murdiono itu luar biasa. Karena tanda kutip agak untouchable. Mensesnek. Jadi waktu itu menurut saya sih wawancara yang menarik gitu, karena saya dapat informasi dari seorang teman kalau Pak Murdiono. Saya potong. Anak-anak zaman sekarang kalau pengen tahu Pak Murdiono, di googling aja ya. Iya, di googling ya. Itu mensesnek yang sangat itu agak untouchable. Iya, mungkin orang nomor 3 lah di Republik ini waktu itu ya. Di Republik ini orang nomor 3. Jadi waktu itu saya mendapat informasi kalau beliau nginep di Hotel Hyatt gitu. Saya pagi-pagi dan dia mau membuka turnamen tenis antar mahasiswa di Kodam 5 Brawijaya. Jadi saya pagi tunggu gitu. Terus saya memperkenalkan diri, Pak, saya minta izin wawancara, saya dari Surabaya Post. Saya ingin wawancara Bapak untuk liputan panjang hari Minggu gitu. Naik aja. Saya juga kaget ini, diminta naik ya, sudah. Iya. Saya naiklah ke mobil, terus sambil menunggu pembukaan karena dia harus membuka, saya wawancara.
wawancara khas orang yang mungkin juga baru lulus kuliah ya, jadi kenceng, wawancaranya kenceng gitu, terus dia sampai bilang gini, itu yang menurut saya sih sangat menarik. Pak Murdiono sampai bilang gitu, saya belum pernah, tapi ini bukan bermaksud sombong ya, tapi ini menurut saya sih kenangan yang sangat luar biasa untuk saya. Kata beberapa orang, sombong itu diperlukan untuk menunjukkan kepintarannya. Bukan. Tapi karena itu kata beberapa orang, di zaman itu kemudian dapat apresiasi dari narasumber sekelas Pak Mur, saya pikir juga suatu pengalaman yang sangat berharga buat saya yang wartawan daerah gitu kan, wartawan dari Surabaya. Saya belum pernah menerima pertanyaan sekeras yang Anda sampaikan. Karena saya waktu itu, saya masih ingat persis mengapa Pak Murdiono memberi apresiasi terhadap pertanyaan saya, karena saya waktu itu tanya, Pak, pemerintah ini pernah nggak berpikir bahwa 10 atau 20 tahun lagi Indonesia itu akan kehilangan negarawan? Loh, kamu kok bisa ngomong seperti itu? Iya, kalau semua orang pemikirannya harus dibikin seragam, maka bagaimana kita bisa menemukan orisinalitas dari pemikiran? Loh, kamu kok bilang seperti itu? Iya, karena terus terang saya tidak setuju Gus Dur itu kemudian dilengsarkan dari MPR. Itu saya menentang itu gitu, karena kalau menurut saya kita membutuhkan orang-orang yang seperti Gus Dur yang punya originalitas, yang punya komitmen sangat luar biasa kepada kelompok-kelompok yang marginal. Kelompok minoritas itu. Jadi itu dia mengatakan bahwa saya belum pernah ini enggak ya, karena mungkin saya juga masuk karena waktu kuliah pernah mengundang Pak Mur menjadi pembicara sebuah seminar di kampus, sehingga masuk saya lebih enak untuk lebih memperkenalkan diri. Dan begitu tulisan hari Minggu itu keluar, itu yang paling kejutan buat saya adalah beliau mengirimkan fax dari kantor Seknek kepada Bu Tuti Aji sebagai pemilik almarhum itu, bahwa dia sangat menghargai tulisan saya dan saya diminta untuk ke Jakarta untuk bertemu dengan beliau. Ada komplimen ya? Iya, enggak juga, enggak. Tapi saya akhirnya enggak bertemu karena jadi ternyata masuk ke istana itu harus pakai dasi, harus macam-macam itu, jas segala macam. Dan di zaman itu saya masih menjadi kemewahan buat saya, dan ketika berangkat saya tidak mendapat bekal untuk itu. Artinya bekal pengetahuan yang cukup bahwa seperti itu. Tapi protokolnya seperti itu. Iya, tapi saya memang sempat ini, tetapi ketemunya di lapangan golf, di lapangan tenis. Di dalam istana itu ada lapangan tenisnya, sempat berbicara di situ, terus beberapa kali diminta untuk ikut liputan di Bali kalau beliau lagi punya acara. Jadi itu kalau menurut saya ya, wartawan zaman itu benar-benar sebuah profesi yang sangat dihargai, yang menurut saya. Tapi saya sampai sekarang masih tetap dihargai dong profesi jurnalis. Ya terus terang karena sekarang membuat media itu demikian mudah. Terus banyak sekali orang-orang yang sebetulnya tidak layak menyandang gelar jurnalis menjadi jurnalis, tidak paham kode etik itu seperti apa, cara bertanya itu seperti apa, seperti apa, ya enggak, apalagi menulis ya. Menulis itu harus seperti apa gitu, cover website itu seperti apa, sehingga mereka kemudian banyak yang kemudian menciderai nama baik profesi ini yang sebetulnya yang dikelola, yang susah payah dipertahankan oleh banyak jurnalis sejati gitu kan. Sebetulnya itu problem dasarnya itu. Problem dasarnya di sana memang berbeda. Di zaman saya seorang jurnalis itu ada beberapa teman, bukan saya ini, misalnya Kapolda itu menunggu seorang jurnalis tertentu supaya hadir sebelum jumpa pers dimulai. Kalau itu belum hadir nggak bisa. Misalnya di Kodam juga kita kenal nama Mas Jainuddin, nama Mas Abu Bakar Yarbu. Jadi saat itu yang namanya itu sudah top ya. Jadi top seperti jurnalis. Itu. Ada juga almarhum Mbak Diah dari Jawa Pos itu itu yang kalau liputan ya ditunggu. Jadi jurnalis demikian punya prestis tersendiri. Ya, prestis tersendiri. Jadi kami di zaman itu kita biasalah menjadi teman diskusinya gubernur, teman diskusi itu, teman bener-bener diminta untuk advisnya gitu. Jadi saya harus melakukan apa gitu. Kayak konsultan ya, Bro. Iya, ya itu yang kemudian membuat saya ketika punya media sendiri dan kemudian ternyata ini pekerjaan sebagai konsultan ya, saya kemudian lebih mudah untuk
menekuni memperlebar divisi usaha saya untuk itu. Tetapi memang kemudian di 5 tahun terakhir dan 4 tahun terakhir ini pemilik media itu harus badan hukumnya tersendiri. Jadi tidak boleh misalnya media itu punya pekerjaan macam-macam. Dia media hanya PT, badan usahanya harus PT dan harus media. Kalau kita pengen punya profesi lain, punya pekerjaan lain, maka itu badan usahanya harus terpisah. Karena banyak media-media online yang ya kurang jelas tuh gimana? Ya itu menjadi tantangan dari asosiasi AMSI itu, AMSI itu tadi. Jadi karena itu saya kebetulan sangat beruntung menjadi salah satu dari kalau nggak salah 28 media online di Indonesia yang kemudian bersama-sama membidani lahirnya Asosiasi Media Siber Indonesia ini 3 tahun lalu. Ini kita sudah mau Oke, Pak Luki, kiranya kalau misalnya dia pengen jadi seorang jurnalis itu kira-kira harus lulusan dari fakultas tertentu nggak? Misalnya kayak Pak Luki tadi kan dari ilmu politik, atau dari HI, hubungan internasional, atau semua jurusan bisa? Semua jurusan, tetapi memang syaratnya sekarang harus S1 ya. Harus S1, tetapi banyak juga misalnya dari Stikosa AWS karena memang mereka dilatih di Surabaya itu sudah dilatih untuk menjadi jurnalis. Biasanya mereka belum lulus pun sudah bisa bekerja karena kompetensinya. Itu yang kemudian Stikosa AWS itu Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. AWS itu alma mater Surabaya ya, yang melahirkan banyak sekali jurnalis di Indonesia. Jadi itu salah satunya ya. Jadi kalau yang lain-lain biasanya memang kemudian dia memang sudah tertarik, dia kemudian ini. Tapi kalau sekarang rata-rata sih sudah lulus dulu S1, itu baru kemudian menjadi jurnalis. Nah, tapi kan tidak harus lulusan seorang Stikosa AWS juga. Enggak, semua. Jadi ada teman saya Mas Sukemi itu insinyur ITS, gitu. Ada Mas Rusdi Amral itu IPB, ya. Karena itu IPB juga banyak menghasilkan wartawan karena itu singkatannya kadang-kadang Institut Publisistik Bogor. IPB. Jadi karena memang banyak menghasilkan jurnalis-jurnalis top di Indonesia gitu kan. Jadi itu macam-macam sih latar belakangnya. Jadi macam-macam. tidak harus dia seorang sarjana komunikasi, tidak harus jurusan apapun berarti bisa. Asal punya ketertarikan untuk menjadi seorang jurnalis. Asal tadi itu membuka wawasan mereka, kemudian kemampuan membaca, punya attitude sebagai seorang jurnalis yang baik, punya mental yang baik, punya nyali yang luar biasa. Terus kemudian apa lagi? Ya tentu juga harus mau dididik. Mau dididik. Mau belajar. Kenapa? Itu kan profesi yang baru dari ketika Anda kuliah semua kan. Jadi ketika profesi sebagai jurnalis mau dididik, mau belajar lagi bagaimana nulis yang baik secara etika jurnalis dan sebagainya tadi. Iya, jadi karena apalagi jurnalis zaman sekarang ya, dia kan harus multitasking ya. Jadi dia harus bisa menulis, memfoto, wawancara pasti ya, memfoto, mengambil foto, mengambil video. Jadi itu memang dia harus bisa banyak hal gitu. Nah, kalau media-media yang besar, Mas, harus belajar motret, belajar nge-shoot video, belajar interview, hingga akhirnya menulis. Karena sekarang media itu sudah mulai bergeser platformnya, sehingga mau nggak mau seringkali media cetak misalnya yang awalnya dari media cetak kemudian dia punya online, punya TV gitu, bahkan ada yang punya radio. Nah, itu bisa jadi digarap oleh seorang reporter. Reporternya kemudian merangkap banyak hal, merangkap itu karena memang itulah tuntutan zamannya seperti itu karena ada pergeseran dari cetak ke online gitu. Meskipun cetak tetap bisa bertahan, tapi dia harus kemudian melakukan banyak hal untuk itu. Harus banyak inovasi. Oke, Bapak Luki. Nah, mungkin saya satu hal ya, kalau boleh ngomong satu hal lagi. Jadi biasanya kalau media-medianya besar itu seorang jurnalis yang melamar lolos gitu, dia akan dididik lebih dulu. Dididik, harus pindah-pindah pos juga untuk bisa mencapai tingkat kematangan tertentu supaya karirnya juga kemudian tidak terhadap. Begitu, Mas Nurdin. Ya. Menarik sekali menjadi seorang jurnalis, ya kan? Itu tadi yang sudah kita sebutkan bahwa Anda harus memenuhi apa saja sebagai seorang jurnalis, tidak harus lulusan seorang komunikasi, ya kan? Sudah kita sebutkan, dan tadi kompetensi harus dipenuhi apa saja, dan sekarang seorang jurnalis pun juga harus bisa multitasking gitu kan? Karena lebih efisien, harus bisa motret juga, video juga, interview juga, sampai menulis, ya kan? Dan seorang jurnalis punya etika tersendiri yaitu sebagai orang yang sangat independen, dan tidak dipengaruhi siapapun sehingga tulisannya juga benar-benar tulisan yang
bisa independen dan menginspirasi banyak orang, dan bisa jadi sebagai acuan untuk pengambilan keputusan, bagi pemangku jabatan ataupun juga bagi masyarakat juga sebagai tulisan, wah ini yang dicari tulisan seperti ini. Itu ya dari kami ketika memperkenalkan suatu profesi jurnalis. Thank you Bapak Luki, sampai ketemu lagi. Dan bagi para pemerhati video kami, yang melihat video ini, semoga menginspirasi dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di video ini. Dan kalau memang ini bermanfaat bagi teman-teman Anda, bisa di-share kemana-mana. Sampai jumpa lagi di episode NN Talk berikutnya, dan mungkin akan kami bahas profesi-profesi yang lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.